Sama-sama selawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, pengajian Al-Quran kita sebagaimana biasanya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nantinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak dan Ibu yang kami sayangi, para santri tilawah Al-Quran yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran Al-Quran kita, sedikit di sini kita membahas tentang Rasul-Rasul ulul azmi. Di antara para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah terdapat Rasul-Rasul ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ya, ulul azmi artinya yang mempunyai tekad yang kuat dan ketumbuhan tanpa batas. Itulah arti ulul azmi. Mereka mengerahkan segala daya dan upaya dengan penuh kesabaran untuk menegakkan kalimat Allah dan membumikan syariat Allah di muka bumi. Walaupun godaan dan tantangan serta bahaya datang silih berganti, mereka terus menjalankan misi kenabian yang telah diamanahkan oleh Allah dengan penuh keikhlasan semata-mata hanya karena Allah. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengambil suri tauladan dari para rasul ulul azmi. Sebagaimana firman Allah, fasbir kama sabaru ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah kamu seperti rasul-rasul ulul azmi. Quran surah Al-Ahqaf ayat 35. Lalu siapa-siapa rasul ulul azmi itu? Ada 5. Rasul ulul azmi itu ada 5. Yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang kelima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasul dan Nabi ulul azmi. Allah telah menyebutkan nama-nama mereka dalam Al-Quran dalam 2 buah ayat. Bagaimana firman Allah, wa idz akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan
Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran surah Al-Ahzab ayat 7. Sebagaimana lagi Allah jelaskan dalam Al-Quran yang artinya Dia telah mensyariatkan kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang yang kembali kepadanya. Quran surah Asy-Syura ayat 13. Itulah nabi-nabi ulul azmi. Nah, Rasulullah itu adalah penutup daripada segala nabi. Tugas utama para nabi dan rasul adalah menyeru umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas utama nabi dan rasul, menyuruh umat untuk menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Yang pada waktu itu umat-umat menyembah selain Allah, maka diutuslah nabi dan rasul untuk menyembah Allah sekaligus meninggalkan segala kesembahan mereka. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyeru sembahlah Allah dan jauhilah taghut itu. Quran surah An-Nahl ayat 36. Kaitannya dengan hal ini, para nabi dan rasul juga memperingatkan umat bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan. Yang durhaka dan yang melampaui batas, Allah akan menimpakan azab dan siksa dan memberi ganjaran kebaikan di dunia dan di akhirat bagi mereka yang taat dan takwa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap nabi itu akan datang sesudah nabi yang lain. Jadi setiap nabi itu akan datang sesudah nabi yang lain untuk lebih menyempurnakan ajaran yang telah dibawa oleh nabi sebelumnya. Ya, jadi nabi itu diutus setelah Nabi Adam, maka timbul lagi nabi yang lain, timbul lagi nabi yang lain untuk menyempurnakan segala agama yang dianut oleh nabi tersebut dan umatnya. Maka nabi yang baru datang seolah-olah sebagai penerus dan penyempurna, sehingga bangunan itu benar-benar sempurna. Namun para nabi dan rasul tersebut mengajarkan tata-tata cara peribadatan kepada Allah sesuai dengan situasi dan kondisi umat pada saat itu. Rasulullah bersabda yang artinya, perumpamaanku dan perumpamaan semua nabi itu adalah sebagaimana seorang yang mendirikan sebuah bangunan. Ia telah menyempurnakannya dan memperindahnya. Orang yang mengunjungi dan melihat bangunan tersebut berkata, kami belum melihat bangunan sebagus ini kecuali sebuah batu bata, maka akulah batu bata itu, kata Rasulullah. Hadis Bukhari Muslim. Nah, inilah pengertian daripada Rasul-Rasul ulul azmi. Jadi tentu harus kita ingat Rasul-Rasul ulul azmi itu ada 5. Pertama Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Yang itu kita sampaikan di sini tentang masalah Nabi ulul azmi. Mari kita lanjut ke pembelajaran Al-Quran kita. Dari buka semua Qurannya.